Shalom saudara-saudari para kekasih-kekasih Tuhan. Selamat datang kembali di program Suara Marturia hari Sabtu 7 Maret 2026. Pada kesempatan ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Pada kesempatan ini kita akan bersama merenungkan pengalaman hidup dikala segala sesuatu terasa menekan. Ketika kita dilanda oleh berbagai kekhawatiran, masalah, maupun kegagalan. Menariknya, bagian firman yang kita baca hari ini berbicara tentang bermegah dalam kesengsaraan. Tentu saja ini terdengar agak aneh. Siapa yang bisa bermegah dalam penderitaan? Tetapi justru di sanalah Paulus akan membuka rahasia rohani bagi kita. Bagaimana penderitaan bukanlah jalan buntu jika kita berada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan yang lebih jauh, mari bersama kita merendahkan hati, kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah kami datang kepadamu dengan segala pengalaman kehidupan yang telah membentuk kami, baik itu rasa sukacita, rasa syukur, kelelahan, pergumulan, serta berbagai tekanan yang kami rasakan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah semua itu. Pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak-Mu dan memberi kami kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga hingga 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapa, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus menyusun sebuah rantai pengalaman iman. Paulus mengenal bagaimana penderitaan. Dia tahu penolakan, penjara, bahaya dari perjalanan, bahkan ancaman kematian. Jadi ketika dia berbicara tentang kesengsaraan, dia berbicara dari pengalamannya yang nyata. Namun yang mengejutkan adalah bagaimana Paulus melihat penderitaannya itu. Dia berkata, kita bermegah di dalam kesengsaraan. Bukan karena penderitaan yang dialaminya menyenangkan, bukan juga karena orang Kristen harus mencari penderitaan, tetapi karena orang percaya tahu bahwa Tuhan senantiasa bekerja bahkan melalui penderitaan. Paulus juga menjelaskan prosesnya, bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan di sini sebenarnya berarti tekanan, seperti sesuatu yang mendorong dari segala sisi. Dalam hidup, tekanan seringkali membuat kita ingin menyerah, ingin keluar dari situasi itu secepat mungkin. Tetapi ketika seseorang tetap bertahan bersama Tuhan, sesuatu mulai terbentuk, yakni ketekunan. Ketekunan adalah bagaimana kemampuan kita untuk tetap berjalan bahkan ketika perjalanan itu sendiri terasa berat. Banyak orang menginginkan iman yang kuat, tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa iman yang kuat hampir selalu lahir dari perjalanan yang sulit. Paulus juga melanjutkan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Ini bicara soal karakter yang telah terbukti. Seperti logam yang dimurnikan oleh api, iman seseorang menjadi lebih murni setelah melewati ujian. Sebelum diuji kita mungkin berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tetapi setelah melewati pergumulan panjang dan melihat Tuhan tetap memegang hidup kita, iman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tuhan, aku sudah mengalami kesetiaan-Mu. Dan dari sanalah muncul tahap yang terakhir. Tahan uji menimbulkan pengharapan.
Ini yang menarik, bahwa pengharapan Kristen itu bukan cuma optimisme kosong, bukan cuma bilang semoga semuanya baik-baik saja. Pengharapan Kristen lahir dari pengalaman ketika berjalan bersama Tuhan. Orang yang telah melihat Tuhan menolongnya di masa lalu memiliki alasan untuk berharap pada masa depan. Dia tahu jika Tuhan setia kemarin, Tuhan juga akan setia hari ini, dan Tuhan akan tetap setia besok. Disinilah kita melihat sesuatu yang indah, bahwa penderitaan tidak memiliki kata terakhir dalam hidup orang percaya. Tuhan dapat mengubah tekanan menjadi ketekunan, ketekunan menjadi karakter, dan karakter menjadi pengharapan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam musim tekanan, ada hal-hal yang terasa berat dan belum selesai. Firman Tuhan hari ini tidak berkata bahwa penderitaan kita hilang, tetapi Tuhan sedang bekerja bahkan dalam proses itu. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan, tidak ada pergumulan yang luput dari perhatiannya, dan ketika kita mau terus berjalan bersama Dia, perlahan-lahan kita akan dibentuk menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ketika kami menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan, kerap kali kami hanya melihatnya sebatas kesulitan yang dialami. Tetapi firman-Mu mengingatkan bahwa kami senantiasa ada dalam rancangan karya-Mu. Engkau senantiasa bekerja bahkan di tengah penderitaan kami. Untuk itu tolonglah kami untuk dapat tetap setia berjalan bersama-Mu. Bentuklah diri kami dalam ketekunan, dalam karakter yang tahan uji, dan dalam pengharapan yang teguh. Biarlah hidup kami semakin berakar dalam Engkau, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya pada kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Jika hari kita terasa berat, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Bahkan melalui berbagai tekanan hidup, Ia sedang membentuk iman dan pengharapan kita. Untuk itu tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya di Suara Marturia. Tuhan memberkati kita semua.